Saat Natal tiba, pikiran kita itu otomatis berpikir kepada pohon Natal, pada kue Natal, pada baju baru, sepatu baru. Kemudian ada yang berpikir juga untuk mau pesta-pesta, untuk kemudian mau mabuk-mabuk, mau joget sampai pagi hari. Pertanyaannya adalah, apakah itu cara merayakan Natal yang benar? Mari kita berpikir dengan pikiran yang sudah diterangi oleh Roh Kudus. Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan dia rela untuk datang ke muka bumi, meninggalkan segala kemuliaannya, meninggalkan segala kemegahan, segala kejayaan, segala kebesaran dan segala keilahiannya di sorga untuk menjadi bayi mungil yang miskin yang lahir di kandang hewan demi untuk menjadi korban penebusan dosa buat saudara dan saya. Dia yang memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, tetapi dia rela meninggalkannya menjadi miskin untuk kita. Lalu apa yang kemudian membuat kita berpikir bahwa kita berhak merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan cara minum, mabuk, pesta pora dan foya-foya? Itu adalah pikiran yang amat sangat sesat yang berasal daripada iblis. Galatia 5 ayat 19-21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada 15 perbuatan daging yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan keselamatan. Yang saya mau bahas di sini hanya 2, yaitu kemabukan dan pesta pora. Kemabukan itu adalah memanjakan diri dengan minuman keras atau alkohol. Sementara pesta pora adalah sekelompok orang yang memanjakan diri dengan minum minuman keras. Perbuatan-perbuatan jahat yang lain itu tidak terhalangi pada saat orang mabuk. Ketika orang mabuk, maka roh-roh jahat akan masuk dan merasuki dia sehingga dia tidak sadar akan perbuatan-perbuatan dosa yang bisa dia lakukan. Maka dari itu, jelas sekali bahwa Tuhan tidak mungkin berkenan dan merestui cara merayakan Natal model seperti ini. Lalu bagaimana cara kita merayakan Natal yang berkenan kepada Tuhan? Tentu saja kita boleh bikin makan malam bersama dengan keluarga, dengan saudara-saudara seiman. Kemudian kita berdoa memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat, rahmat, anugerah dan penyertaannya selama 1 tahun ini. Dan terutama karena Tuhan Allah kita Yesus Kristus rela untuk datang ke muka bumi untuk menebus dosa kita dan menjadi manusia sama seperti kita, hanya dia tidak pernah berbuat dosa dan tidak dilahirkan dari dosa. Untuk itulah kita mesti harus merayakan Natal dengan meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meninggalkan semuanya dan rela berkorban buat kita semua. Maka perayaan Natal yang disetujui, disepakati oleh sorga dan juga oleh kita pada hari ini adalah dengan mau berkorban pada orang lain. Mari kita belajar untuk berbagi. Mari kita belajar untuk memberkati orang-orang lain yang membutuhkan, tidak berfokus kepada diri sendiri dan tidak egois lagi. Dan kita belajar untuk menjadi berkat, membawa kasih, membawa terang dunia, membawa sukacita besar kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kasih Kristus, yang membutuhkan pengharapan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan jadikanlah diri kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di hari Natal ini. Selamat hari Natal Bapak Ibu Saudara terkasih. Kiranya berkat Natal, sukacita dan damai sejahtera Natal turun atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.